Bismillah. Apa kabar pemirsa yang ada di sana yang telah melihat, yang sekarang melihat kami di layar kaca kota kecil Anda, entah itu di pelosok Indonesia, di ujung timur ataupun di ujung dunia. Kita bertemu lagi di podcast ini. Kali ini kita bertemu dengan Mas Alvin. Beliau ini merupakan seorang ulama kecil, ulama muda, amin amin, yang berasal dari kota Ungaran, Kabupaten Semarang, yang sekarang baru menempuh di prodi IAT Uin Salatiga. Bagaimana Mas Alvin? Alhamdulillah. Akhir-akhir ini hujan terus ya Mas Alvin? Iya. Kondisi, iya, sedang musimnya. Kelbus rogone nih ya atine bareng ya Mas ya. Oh iya, Karena rahmat. rahmat. Ya, benar sekali, hujan karena rahmat ya Mas. Iya. Nah ini berkaitan dengan hujan Mas. Hujan masih air. Hujan masih air. Karena apa, kalau hujan es pasti gelodak-gelodak di sini udah kedengaran. Kalau hujan ulang, kami yang keluar, kami yang keluarnya. Nah sekarang kita berbicara mengenai air. Air ini cukup luar biasa ya, cukup luar biasa, dan ini merupakan sebuah rahmat Allah yang tidak terhitung kenikmatannya dan kemanfaatannya bagi kita semua. Nah, dalam hal ini kemarin Mas Alvin sendiri di dalam tugasnya juga membahas tentang air ya Mas ya. Mungkin bisa diberikan orientasi mengenai apa sih mengenai pembahasan panjenengan mengenai air. Ya. Jadi memang air ini disinggung dalam Al-Quran ya, sebagai sesuatu yang harus atau yang pokok dalam kehidupan ini. Oh iya. Karena apa ya? Dalam semua unsur kehidupan memang terkait dengan air. Iya benar-benar. Seperti dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Emang air itu penting ya Mas. Iya. Bisa jelaskan mengenai tugas jenengan mengenai apa kemarin? Tafsir sains ya, Mas, di maksudnya Pak Farid. Iya, mantap ya. Saya jelaskan Mas. Jadi air ini memang sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Iya. Melalui proses ekosistem juga harus disertai air, baik itu darat pun atau ekosistem yang ada di air terutama. Jadi memang kebutuhan air itu memang sangat penting, apalagi bagi manusia. Mulai dari kebutuhan yang menyangkut non fisik ataupun di dalam tubuh kita mengenai nanti konsumsi untuk pencernaan kita, nanti untuk kita bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi dalam tafsir pun juga dijelaskan bahwa air itu memang sesuatu yang sangat vital, yang sangat primer seperti itu. Iya. Kira-kira di dalam tafsir itu terlebih dalam Al-Quran ya Mas ya. Dalam Al-Quran kira-kira dijelaskan keutamaan air itu di surah apa, mungkin bisa dibacakan langsung. Iya. Iya. Kalau dalam Al-Quran sih saya mengambil satu ayat ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Iya. Yang bunyinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan air tentunya. Oh seperti itu. Oh iya, mohon maaf untuk suaranya bisa dikeraskan kembali karena kamera kita jauh di sana, oke? Ya. Seperti dirinya yang selalu jauh, entah itu di mana nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, lanjut saja Mas. Iya. Boleh. Oke. Iya, mungkin dari penjelasan dari ayat tadi gimana Mas? Kalau mengenai sekarang kan Indonesia sudah mempunyai berbagai teknologi untuk menjernihkan ataupun mengelola air bersih. Benar. Iya, karena
dalam catatan WHO itu sekitar 8.000 lebih kematian yang disebabkan oleh air. Wah, 8.000 lebih itu Di dunia? iya, di tahun 2021 masih cukup banyak ya Mas? Iya, cukup banyak. Bahkan kematian karena air itu karena kekurangan air Mas? Iya, karena air tercemar. Air tercemar? Iya. Wah, luar biasa. Makanya sekarang pun limbah pun sudah dikelola menjadi air yang jernih yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, dalam hal ini mungkin sudah dijelaskan bahwasanya air sendiri itu meliputi banyak sekali hal kehidupan manusia, terlebih mungkin kebutuhan primer kita untuk makan, minum dan sebagainya. Itu kita kan membutuhkan air ya. Sehingga mungkin dari tadi sendiri WHO sudah mengatakan bahwasanya banyak sekali manusia yang mati pada tahun 2021, 8.000 lebih tadi, bahwasanya karena air tercemar, entah itu diminum ataupun bagaimana, entah itu klorin atau gimana, nggak tahu ya. Kesel kan nggak tahu kita nanti karena kesel air, tapi itu nggak tadi WHO soal pencemaran air. Nah, dalam hal ini kira-kira teknologi apa sih yang memang ini berkaitan dengan air? Kan memang kita nggak hanya membahas tentang limbah-limbah air saja, tapi tentang teknologi yang menggunakan air sebagai bahan utama untuk membantu kehidupan manusia. Mungkin bisa jelaskan Mas? Kalau teknologinya enggak, oh gitu. Mungkin bisa jelaskan Mas? Mungkin dalam tafsir Ranger kan, itu di dalam penjelasan itu kira-kira apa saja sih pemanfaatan air selain dari hal itu? Iya. Kalau kemanfaatnya air, kalau kemanfaatnya air itu memang udah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak kegiatan kita itu kayak tidak lepas dari air. Sekarang kita minum aja jelas. Ya. Kita maksudnya kita dalam sehari pasti memerlukan air kan. Terlebih lagi kalau dalam tafsir itu jelaskan dalam penggunaannya. Dalam penggunaannya itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Iya, dalam penggunaan kan misalnya ya kita bisa melihat mereka yang kekurangan air jernih di kota-kota besar. Jadi kita sebisa mungkin untuk memanfaatkan air secara optimal seperti itu. Tapi mungkin bisa jelaskan mengenai garis besar dari dari tugas dengan waktu di negara untuk memenuhi presentasi gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Di dalam jurnal tersebut saya itu menuliskan pemanfaatannya air, terus fungsi dan manfaat air dalam kehidupan perspektif Al-Quran. Kemudian selanjutnya inovasi air tersebut agar tidak tercemar seperti itu, ataupun ya bisa dibilang inovasi untuk penjernihan air agar bisa dikonsumsi dan menjadi air bersih. Oh seperti itu. Mungkin ini hal sesuatu yang menarik ya, mengenai inovasi mengenai penjernihan air. Mungkin Mas Amin bisa menjelaskan mengenai inovasi dalam penjernihan air tersebut. Iya. Kalau bisa kita terapkan di dalam kalau pencernihan air itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Misalkan kita mempunyai tambungan nih. Nah, kita bisa menerapkan mengenai saringan yang pernah kita pelajari di lantai SMA dulu kan. Misalkan, mungkin bisa jelaskan ya untuk pemirsa di sini yang mungkin di sini pakai ambil kejar paket kelas C ambil kejar paket ataupun mungkin yang lupa dengan pendidikan waktu SMA mungkin bisa jelaskan mengenai ringan-ringan itu seperti apa. Seperti bisa kita lihat dalam contoh tukang garam. Gitu. Dulu kan saya pernah juga menjadi tukang air itu kan. Gitu. Air minum. Masya Allah. Jadi di situ kan ada sistem penyaringan air. Nanti ada sesuatu saringan-saringannya. Di situ nanti ada arang, ada kepes itu kulit
kulit kelapa. Oh, sebat. 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 Terus banyak pokoknya. Nanti ada saring-saring lain. Yang terakhir itu apa kayak laser itu yang menghubungkan itu loh. Oh, pakai apa? Ultraviolet ya Mas ya. Ultraviolet. Ya, itu air dikelola tersebut bisa diminum langsung Wah. Bisa diminum Bisa langsung. diminum langsung. Itu tanpa melewati mungkin dalam pabrik-pabrik misalkan menggunakan sistem penyulingan ya Mas. Penyulingan itu kan digodok, direbus. Wis tak apa kan? Wis. Dan lalu mungkin itu airnya itu direbus kan dari uap ya. Habis itu mereka kan ada kondensasi akhirnya mereka berubah lagi menjadi air lagi lah. Mungkin dalam hal ini ada cara yang lebih mudah dan mungkin bisa lebih hemat energi ya daripada mungkin kita kan pakai penyulingan itu pakai otomatis kan kita pakai gas dan sebagainya. Lebih boros sebenarnya. Nah, kita dipakai sepet bukan media sih nyepeti tapi tapi serabut kelapa terus ada lagi batu koral seperti itu dan areng nggak jadi hitam ya Mas ya nggak jadi niga gitu kan enggak jadi Kalau jadi jernih tuh. jadi jernih ya itu luar biasanya. Ya ini yang luar biasa sebenarnya bukan di bahan-bahan itu tapi Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu ya Mas ya. Mungkin banyak sekali manfaat air yang mungkin itu tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia ya. Karena memang terbukti ya susunan tubuh manusia ini 70% atau 80% dari air. Bahkan 70% sampai 80% itu terdiri dari air. Ini cairan ya, bukan air yang mengalir gerocok itu enggak seperti itu. Kalau gerocok kita misal asalnya buka gini jadi keran air enggak seperti itu. Nah, dalam hal ini memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya air kan seperti itu. Selain itu memang air sendiri itu penting untuk makhluk hidup kan ada ikan ya misalnya ada ikan ekosistem air itu ada alga dan sebagainya dan perlu diketahui kawan-kawan semua pohon yang menghasilkan oksigen itu juga dari air dan fun fact ya oksigennya di dunia ini itu sebagian besar bukan dihasilkan dari pohon bukan dari hutan Kalimantan ataupun Amazon dan sebagainya. Kalau oksigen dari Amazon atau Kalimantan kita nggak cukup oksigennya, tapi yang paling besar itu dari apa? Dari alga dan dari fitoplankton yang hidup di air. Nah, itu begitu pentingnya. Bayangkan ketika air itu tercemar atau tidak ada, kita untuk nafas pun nggak bisa. Karena ekosistemnya ya. Iya, karena emang seperti itu. Penghasil oksigennya itu ya dari air sendiri yang ada di dalam air. Nah, mungkin cukup ya Mas ya. Kita akhiri karena waktu sudah larut malam dan kita mau ngopi-ngopi di sini. Kita lanjut di belakang layar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai. Dah. Kamu terima Pak. Aku mau ngomong.